Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah, pengawas, para siswa, dan para orang tua, khususnya para siswa jenjang SD kelas 4. Ya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita, yakni terkait dengan contoh soal AKM numerasi. Masih jenjang SD, MI, SDLB, paket A, dan sederajat kelas 4. Di mana seperti saya sampaikan, yang saat ini kelas 4, nanti pada bulan Juli naik kelas 5, pada bulan Oktober nanti akan menjadi peserta sampel, kalau terpilih ya, pelaksanaan asesmen nasional, di mana pada asesmen nasional itu para siswa nanti harus mengerjakan 4 menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama tentang AKM literasi, kemudian survei karakter, kemudian hari kedua AKM numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, mengingat bentuk soal AKM itu agak berbeda dari soal-soal yang biasa dikerjakan oleh para siswa, berbeda juga dengan soal UN, USBN, maka khususnya kepada Bapak Ibu guru, perlu kiranya para siswa ya diberikan kesempatan untuk berlatih mengerjakan soal-soal AKM tersebut. Dan alhamdulillah di web AKM Kemdikbud milik Puspenjar atau Puspendik ya, itu sudah disiapkan banyak contoh soal. Dan untuk kelas 4 aja hampir 60 soal. Untuk semua jenjang ya, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, kali ini kita akan bahas yang SD bagian kedua. Kalau bagian pertama atau bagian sebelumnya itu tentang aljabar, kali ini tentang geometri dan pengukuran. Sekali lagi ini kami sampaikan, tujuannya adalah untuk membantu khususnya kepada para siswa, siapa tahu ada mengalami kesulitan, dan untuk membiasakan mengerjakan soal AKM, juga kepada para guru, setidaknya Bapak Ibu guru sudah mulai familiar, oh seperti ini soal-soal AKM itu. Kemudian juga siapa tahu nanti ada siswa yang bertanya soal-soal AKM, kiranya juga perlu Bapak Ibu mempersiapkan diri, mengerjakan dulu soal-soal itu, jangan sampai ada siswa yang bertanya Bapak Ibu guru belum mengerjakan nanti bingung. Nah, juga khususnya kepada para orang tua yang kalau siapa tahu nanti ditanya anaknya atau cucunya, apalagi sekarang kan anak-anak banyak belajar di rumah, tumpuan pertanyaan kan kepada orang tua. Jangan sampai nanti orang tua ditanya enggak bisa, marah-marah terus ya. Karena itu mudah-mudahan ini bisa dipelajari, bisa membantu para orang tua membimbing putra-putrinya, atau sekurang-kurangnya ada sudah itu belajar aja dari tutorial YouTube-nya Padahal misalnya. Nah, itu jadi syukur-syukur bisa ngajari dengan belajar duluan, paling sekurang apa, kalau tidak bisa ngajari ya paling tidak meminta Pak anak putra-putrinya atau cucu-cucunya untuk belajar pembahasan soal AKM yang ada pada channel YouTube saya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditulis melalui komentar di YouTube atau melalui SMS atau WA. Silakan ke nomor saya 0821 530 0319. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian.
Oh ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, supaya tidak ketinggalan informasi. Aduh. Supaya tidak ketinggalan informasi, kiranya jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terkait dengan hal-hal yang kami bagikan melalui channel YouTube saya. Nah, sekali lagi yang akan kita bahas di bagian kedua ini adalah soal AKM jenjang SD, numerasi jenjang SD kelas 4 ya. Bagian kedua ini adalah konten geometri dan pengukuran. Ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa baik kelas 4, 5, 6, SMP, SMA, SMK itu sama. Jadi nanti kontennya itu ada bilangan. Sudah kita bahas ya tentang bilangan. Nah, ini geometri yang akan kita bahas nanti. Yaitu menghitung luas persegi panjang, itu ada 2 soal. Mengenal prisma dan tabung 2 soal. Pengukuran mengenal dan menggunakan satuan luas dan volume itu 3 soal. Insya Allah nanti akan kita sambung. Ini yang aljabar ini banyak sekali ya, nanti bisa jadi aljabar itu 2 kali ya. Oke, ya. Ini untuk data dan ketidakpastian. Ini ada 5 contoh soal. Nah, pada bagian kedua ini sekali lagi akan kita bahas 7 soal. 7 contoh soal AKM numerasi kelas 4. Ya. Konten geometri dan pengukuran. Yang pertama adalah tentang bangun geometri, menghitung luas persegi panjang bila diketahui panjang dan lebarnya, dan menghitung panjang atau lebar bila diketahui luas dan salah satu sisinya. Ini ada 2 soal. Kita lihat ini. Nah, ini soal yang pertama itu uraian. Ini ya, coba perhatikan baik-baik. Ini gambar berikut, maaf ini awalnya ini di bawahnya untuk menyingkat meringkas halaman saya ubah. Jadi kalau di gambar di atas adalah kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan dalamnya 1 meter. Di sekeliling kolam renang, bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Jadi ini dibuat jalan keliling, lebarnya 1 meter. Dan akan dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Jadi ukuran panjangnya ini 20 meter, lebarnya adalah setengah dari panjang, berarti setengah dari 20 ya, berarti lebarnya adalah setengah kali 20 adalah 10 meter. Nah, sekarang berapa luas daerah kolam renang seluruhnya? Jadi, maksudnya luas permukaan ya. Luas permukaan. Bukan luas seluruhnya ya. Karena yang tahu bentuknya persegi panjang hanya luas permukaan, di bawah tidak tahu, hanya tahu dalamnya itu 1 meter. Jadi yang dimaksud di sini adalah luas permukaan. Bagaimana strateginya? Nah, jadi panjangnya ini 20 meter. Nah, sekarang berapa panjang yang bagian dalam ini, bagian dalam kolam? Di sini 1 meter, 1 meter, berarti ini berapa panjangnya di sini? Ya, berapa? Iya, 20 dikurangi 1 di sini, kurangi 1 di sana, berarti 18. Nah, lebarnya? Ya, sama lebarnya tadi 10 kan? Dikurangi di sini 1, di sini 1, berarti 18.
meter. Berarti luas permukaan, luas daerah kolam atau luas permukaan kolam, panjangnya tadi 18, lebarnya 8. Apa rumus luas persegi panjang? Iya, panjang kali lebar. Luas permukaan kolam adalah panjang kali lebar, ya, 144 meter persegi. Oke. Sampai di sini bisa dipahami. Tuh, yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2 masih uraian. Jika biaya pemasangan keramik 65.000 per meter persegi, berapa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan keramik tersebut? Yang mau dikeramik ini, keliling ini. Gimana caranya? Mana? Oh ya, luas permukaan ini seluruhnya dulu dihitung, dikurangi luas kolamnya ini, luas permukaan kolam, atau luas kolam bagian luar ini, dikurangi luas kolam, itu adalah luas yang mau dikeramik. Jadi luas permukaan kolam bagian luar maksudnya dengan ini ya, dengan semuanya ini luas bagian luar itu 20 kali 10. Luas bagian dalam 18 kali 8 ini tadi. Berarti luas yang mau dikeramik, luas jalan akan dikeramik 200 kurangi 114, 56. Biaya per meter persegi 65.000 berarti 56 kali. Iya, sama dengan 3.640.000 rupiah. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi luas kolam bagian luar itu maksudnya luas semuanya ini ya. Oke, bisa dilanjut? Oke, kalau bisa lanjut kita lanjut. Nah ini, mengenal prisma dan tabung ini ada 2 soal. Soalnya juga uraian. Perhatikan gambar berikut. Ini jaring, ini namanya jaring-jaring kubus. Kalau ini dilipat-lipat menurut garis putus-putus apa, menurut ini sisi rusuk-rusuk ini, maka akan menjadi ini. Jadi kubus ini. Pada jaring-jaring kubus setelah terbentuk terdapat 2 pasang angka yang saling berhadapan, yaitu antara yang di atas dan yang bawah, samping kanan dan kiri, juga depan dan belakang. Ini dadu ya. Dadu yang tampak pada gambar akan digulirkan bertahap selangkah demi selangkah sebanyak 3 langkah sesuai tanda panah. Jadi kalau ini digulir ke depan, ini ke kiri, ke depan lagi begitu ya. Langkah pertama sambil amati angka pada sisi atas permukaan. Kemudian gulirkan ke tahap kedua dan seterusnya sampai tahap ketiga. Di tahap ketiga berhenti menggulirkan. Setelah 3 tahap menggulirkan, diperoleh sisi atas permukaan adalah angka berapa? Bisa dipahami nih. Sekarang nih yang saling berhadapan dulu ya, supaya jelas. Ini 3 ini dengan 4, 6 dengan 1, 2 dengan 5. Sekali lagi, jadi ini kalau ini 4, ini 3, ini 5 di sini. 5 dengan berapa? 2, 6 di sebelah. Sini adalah 1. Nah, ini sama dengan ini. Nah, sekarang kalau ini digulirkan ke sini. Jadi gulirkannya ke depan. Maka posisinya begini. Ya. Nah, maka
Sisi di sini apa? Di sini. Angka berapa? Ya 6. Terus di depan sini, kan ini gulirkan sini. Berarti ini di sini berapa? Iya 3. Terus yang di atas, yang berhadapan dengan 5 berapa? Iya 2. Oke, bisa dipahami nih. Jadi digulirkan ke depan. Maka yang 3 ke sini, ya, yang ini, yang berhadapan dengan 5 kan 2. Yang 6 ini tetap sini 6. Nah sekarang ini digulirkan ke sini. Begini gulirannya. Samping begini. Berarti yang tetap apa? Ya 3-nya ini tetap ini ya. Posisi di sini karena gulirkannya ke sini. Maka yang 2 ini akan turun di sini. Ini tetap 3. 6 akan ke bawah. Berarti ini 2. Nah sekarang yang di atas apa? Yang berhadapan dengan 6 apa? Ini yang berhadapan dengan 6 adalah 1. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga digulirkan sama dengan pertama. Berarti kalau ini digulirkan ke sini, yang di sini apa? Bagaimana 2-nya? 2-nya tetap ya. Nah terus ini 3 menempati posisi 1. 3-nya jadi di bawah kan begitu. Nah jadi ini 2-nya tetap. Yang ini 1, berarti yang di atas ini yang berhadapan dengan 3 apa? Iya 4. Jadi jawabannya di sini adalah 4. Bisa dimengerti sampai di sini. Saya ulangi pelan-pelan. Ya. Saya ulangi ya. Nah, saya ulangi ya. Nah, jadi awalnya posisi ini. Tapi yang harus diingat ini angka-angka yang berhadapan 3 dengan 4, 5 dengan 2, 6 dengan 1 ya, itu yang perlu diingat. Nah, kalau ini diputar ke sini ke depan, maka 5 ini akan menempati posisi 4. 3 menempati posisi 5. Yang di atas ini berapa? Yang berhadapan dengan 5 adalah 2. Jadi ini 6 tetap, 5 ini turun begini, 3-nya akan menempati di sini. Nah, berarti yang di sini yang berhadapan dengan 5 adalah 2. Sekarang ini diputarnya ke sini. Ke sini gulirkannya tidak ke depan sana, tapi gulirkan ke kiri. Berarti ini posisinya. Kalau ini gulirkannya ke sini berarti 3-nya ini tetap. Nah, yang 6 ini akan jadi di bawah. Yang 2 akan menempati posisi 6 ini. Nah, berarti yang di atas, yang berhadapan dengan 6 yang di sini. Berapa yang berhadapan dengan 6? Iya, 1 ya. Terus ini posisi kedua, posisi ketiga ini diputar ke sana, mutarnya ke sana. Berarti 2-nya ini tetap ya. Ini 2 tetap. Yang 3 ini menjadi di bawah, 1 menempati posisi di sini. Nah, ini 1. Nah, sekarang yang di atas apa? Yang berhadapan dengan 3 apa? Yang berhadapan dengan 3 adalah ini, yang berhadapan dengan 3 adalah 4. Jadi bawahnya adalah 4. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada silakan ya. Oke. Sekarang ini nomor 2 pilihan ganda, masih geometri. Indah mempunyai celengan berbentuk prisma segi 5. Banyak rusuk pada celengan Indah adalah titik-titik. Ini berarti kita menghitung banyaknya rusuk pada prisma segi 5. Apa maksudnya prisma segi 5?
prisma dengan bagian awas dan atas 5. Ya, kita lihat ya. Kita lihat, kita gambar prisma segi 5 itu seperti apa. Nah, seperti ini. Ini namanya, kalau sisi ya ini sisi alas, ini sisi atas. Ini namanya sisi tegak lah. Kalau rusuk ya begitu. Ini rusuk alas, ini rusuk atas, ini rusuk tegak. Sekarang berapa banyaknya rusuk? Supaya berurutan, coba kita lihat. Banyaknya rusuk atas berapa? Ini rusuk atas 1, 2, 3, 4, 5 ya 5. Terus rusuk alas sama kan, rusuk alas 1, 2, 3, 4, 5. Baru rusuk tegaknya 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Berarti banyak rusuk seluruhnya 15. Yaitu jawabannya adalah D. Sampai di sini bisa dipahami. Oke, sekarang kita lihat tentang pengukuran. Mengenal dan menggunakan satuan luas dan volume. Ada 3 soal. Yang 1 uraian. Edo menemukan sebongkah logam tak beraturan. Dan ia penasaran ingin mengetahui volume bongkahan logam tersebut. Untuk itu Edo masukkan bongkahan logam tersebut ke dalam gelas ukur. Ternyata ada perubahan ketinggian permukaan air di dalam gelas ukur seperti gambar berikut. Ini sebelum dimasuki bongkahan, volumenya ini 50 ml. Setelah dimasuki bongkahan ini naik menjadi 100 ml. Nah, untuk menemukan volume bongkahan logam itu, Edo teringat percobaan di sekolah, yaitu cara mengukur volume benda tak beraturan. Bagaimanakah cara Edo menghitung volume bongkahan logam tersebut? Tuliskan langkah penjelasannya. Saya masih ingat? Iya, volume bongkahan logam tadi ya. Maaf, kok batu? Mestinya logam ya. Bongkahan logam. Logam. Saya tidak salah ya. Yang atas sudah tadi ya. Ini tadi atas 5, alasnya 5, rusuk tegaknya juga 5. Jumlah semuanya ada 15. Jadi volume bongkahan logam nggak berganti. Logam maaf ya Bapak Ibu dan adik-adik, ini sudah kita lanjut ke sini. Jadi volume bongkahan logam itu sama dengan volume setelah dimasuki logamnya dikurangi volume sebelum dimasuki logam. Kalau hukumnya kan volume benda itu sama dengan volume air yang dipindahkan, gitu ya. Jadi ini setelah dimasuki bola berapa? 100, sebelumnya adalah 50, berarti 50 ml. Mililiter itu sama dengan sentimeter kubik, berarti boleh juga 50 sentimeter kubik. Sampai di sini ada pertanyaan?
Kesalahan sudah saya perbaiki ya, logam bukan batu ya. Bongkahan logam ya. Nah sekarang ini nomor 2 itu Mas uraian tertutup. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Jadi isi satu gayung itu ternyata sama dengan isi berapa ini? 1, 2, 3, 4 gelas. Sekarang ini isi satu gayung dengan 1 gelas berapa gelas? 2 gayung berapa gelas? Nomor 3, berapa banyak gelas diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Dari 2 soal ini apa yang diketahui? Ya, jadi diketahui isi satu gayung ini sama dengan 4 gelas. Nah sekarang kalau 1 gayung ditambah 1 gelas berarti sama dengan 1 gayungnya 4 gelas ditambah 1 gelas berarti iya 15. Kalau 2 gayung berarti iya 4 gelas ditambah 4 gelas berarti 8 gelas. Sekarang berapa banyak gelas diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? Ya bisa cara yang pertama bisa 3 gayung itu berapa? 3 kali 4 gelas 12 gelas. Nah kemudian setengah gayung ya setengah kali 4 berarti 2 gelas. Berarti kalau 3,5 gayung ya jumlahkan. Ya 12 tambah 2 adalah 14 gelas. Cara yang kedua langsung kalikan 3,5 gayung kali 4 gelas. 3,5 itu jadikan pecahan tidak campur. 3 kali 2 tambah 1, 7 per 2 kali 4. Berarti 7 kali 4, 28 dibagi 2. Atau boleh juga ini disederhanakan. Bukan dicoret, ingat. Disederhanakan. Yaitu sama-sama dibagi 2. Cuma biasanya nulisnya dicoret. Coret itu maksudnya ini 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. 2 kali 7, 14. Atau boleh 7 kali 4, 28 dibagi 2, sama juga 14. Jadi, ya, untuk menampung 3,5 gayung diperlukan sebanyak 14 gelas. Oke, bisa dipahami ini. Jadi, kalau saya berikan alternatif 2 cara, mungkin juga ada cara lain, silahkan. Artinya bahwa di dalam matematika itu juga tidak mesti cara itu harus sama. Cara bisa saja beda. Hasilnya tetap sama. Nah, kiranya ini jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ini alamatnya ya, soal-soal ini ada di, kalau alamat lamanya itu https pusmenjar.kemdikbud.go.id AKM ya. Tapi dibuka ini sudah tidak bisa, ganti di sini. Hasilun puspendik.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, jangan lupa subscribe-nya yang belum. Yang sudah subscribe, like, dan share, diucapkan terima kasih. Yang belum kiranya ditunggu. Oh ya, channelnya bukan Dalyana SPDMPD, tapi ganti menjadi Dalyana Berbagi. Nah, kiranya demikian Bapak, Ibu, dan adik-adik. Bagian atau seri kedua dari pembahasan contoh soal AKM SD kelas 4 ini, yaitu pada geometri dan untuk konten geometri dan pengukuran. Insya Allah nanti atau besok akan kita lanjutkan konten yang lain, yaitu aljabar. Kemudian kita lanjut lagi tentang
data dan ketidakpastian atau statistika dan kemungkinan. Yang penting tetap semangat, khususnya kepada anak-anak sekalian. Insya Allah tidak ada yang sulit kalau adik-adik mau belajar, belajar, dan belajar. Kalau nggak mau belajar ya gimana? Mudah tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kalau ada kesulitan bisa belajar dari YouTube, bisa dari tutorial. Kalau ada kesulitan lagi silahkan bertanya kepada guru, boleh bertanya kepada saya dengan menuliskan melalui komentar di YouTube itu atau melalui nomor HP atau telepon WA saya 082153003192. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Semoga semuanya sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.